Hai adik-adik, kita dengarkan dulu ya. Aturan mengikuti ibadah Sekolah Minggu Online Parjips. Pertama, adik-adik sudah harus mandi pagi. Kedua, berpakaian yang sopan, jangan pakai baju tidur ya. Ketiga, jangan makan saat ibadah berlangsung. Keempat, siapkan Alkitab ya. Kelima, siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Hai. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar kita pagi ini? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Yes. Lebih semangat. Apa kabar kita? Halo, apa kabar? Pastinya dahsyat dan luar biasa. Yes. Ya, baik adik-adik, ketemu lagi pagi ini dengan kakak-kakak pengasuh dalam ibadah Sekolah Minggu Parjips versi online. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, duduk yang manis. Dan kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Lalu kita berdoa. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami, pelihara kami, biar ibadah di pagi hari ini mau terjadi karena pertolongan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Untuk itu kakak persilakan adik-adik bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Bertambah-tambah
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 dan 5. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang baik, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan anak-anak kembali di sini lagi. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati anak-anak, berkati tempat di mana anak-anak berada, agar mereka boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan mereka boleh melakukannya di kehidupan mereka hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 4 dan 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ada seorang anak bernama Elo. Elo selalu ingin makan makanan yang istimewa, mahal, dan serta enak, seperti yang ada di iklan TV, yaitu pizza, burger, dan sebagainya. Pokoknya makanannya yang keren, mantap. Dan setiap kali makan selalu ada sisa yang dibuang karena Elo tidak bisa menghabiskan makanan tersebut. Dan Elo mempunyai teman yaitu Wahyu. Rumah Wahyu sangat kecil dan sederhana. Makanannya pun apa adanya, tanpa bisa meminta apa yang disukainya. Kadang-kadang Wahyu hanya makan nasi dan garam, karena orang tuanya tidak punya uang untuk membelikan lauk pauk. Tetapi hari ini tidak ada makanan dan Wahyu sangat kelaparan sekali. Orang-orang Israel sudah berjalan kaki sangat jauh. Dari Mesir mereka menuju tempat perjanjian atau tanah perjanjian. Mereka melewati padang gurun, tempat yang telah kering dan panas. Karena perjalanan yang jauh, maka bekal makanan yang mereka bawa telah habis. Anak-anak, di padang gurun kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena di sana hanya ada pasir dan pasir. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber mata air. Di padang gurun sangat panas dan kering, sehingga kita akan mudah haus, lapar jika berjalan di sana. Orang-orang Israel sudah tidak mempunyai makanan lagi. Mereka semua lapar. Sekarang mereka menemui Bapak Musa dengan marah dan wajah yang sangat ganas. Pak Musa, kami kelaparan. Tidak ada lagi makanan yang ada pada kami. Makanan yang kami bawa telah habis. Lalu jawab Pak Musa dengan tenang, "Iya, sabar." Jawab umat Israel, "Kami semua kelaparan, tidak ada makanan di sini. Kalau di Mesir, kami tidak akan kelaparan seperti ini." Lalu jawab Pak Musa dengan tenang, "Mohon tenang semuanya. Tuhan penolong kita, pasti Tuhan akan memberikan kita makanan yang cukup kepada kita." Anak-anak, Tuhan menepati janjinya. Pagi-pagi sekali Tuhan menyediakan makanan seperti roti lembut kecil-kecil turun dari langit di sekitar perkemahan umat Israel. Lalu teriak umat Israel yang telah bangun lebih dahulu, "Hai teman-teman, keluarlah, banyak makanan di sini. Ayo kita kumpulkan untuk kita makan." Lalu Musa berkata kepada umat Israel,
Nah, sekarang ayo kita kumpul. Ambil roti ini. Ini namanya mana. Ambil secukupnya saja ya. 1 gomer atau 2 liter. Untuk 1 orang. Percayalah, besok Tuhan akan memberikan roti mana lagi kepada kita. Ayo teman-teman, kumpulkan secukupnya saja ya. Namun ada orang Israel yang berpikir licik. Saya ambil lebih banyak saja supaya saya bisa simpan besok hari. Tetapi adik-adik, ketika besok hari mereka bangun, ternyata roti mana yang disimpan itu sudah busuk. Bangsa Israel diminta mengambil jangan lebih dari segomer. Tetapi mereka mengambil lebih daripada yang telah ditentukan. Kata Pak Musa, percayalah bahwa tiap hari Tuhan akan mencukupkan hidup kita. Jangan khawatir. Lalu berkatalah umat Israel, iya Pak Musa, kami akan menuruti perintah Tuhan. Kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Nah anak-anak, seperti Tuhan memelihara hidup bangsa Israel, Tuhan memelihara hidup kita juga. Kita dapat memakan banyak dan kenyang setiap hari itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Seperti teman kita Elo, Wahyu, dan umat Israel, begitulah Tuhan akan menjaga kita semua. Tuhan akan menolong kita jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu bersyukur selalu dengan apa yang kita punya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Cerita firman Tuhan kita telah berakhir. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang kami sudah dengar, bahwa Engkau berkuasa untuk menolong kami dikala kami susah. Engkau mampu mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati kami yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini, dan teman-teman yang belum sempat mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan memberkati agar minggu yang akan datang mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami juga agar cerita firman Tuhan ini kami dapat bagikan kepada teman-teman kami yang tidak sempat mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. 14 ayat 13 yang berbunyi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah dan lihatlah keselamatanmu dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a yang berbunyi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatanmu dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ayat 13a, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 15 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Keluaran pasal 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberinya hari ini kepadamu. Siapa orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayat 13b. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran pasal 14 ayat 13a. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian persembahan kami sedikit sekali. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Di mana di pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan cerita kami yang mau mengajarkan kami pribadi, lepas pribadi kami untuk senantiasa selalu bersyukur dan selalu berterima kasih atas apa yang Kau buat di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan berkat Tuhan yang senantiasa selalu mengalir di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi persembahan syukur kami. Biarlah dari persembahan syukur kami ini Bapa, Engkau terus memberkati, dan biarlah itu Bapa boleh menunjang setiap layanan-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, baik yang ada di bangku pendidikan maupun yang masa dalam pertumbuhan. Tuhan Engkau berkati kami selalu, dan bagi juga orang tua kami, bahkan kakak pengasuh kami, Engkau berkati selalu Tuhan. Dan di mana di saat ini juga Tuhan kami ada di dalam pandemi COVID-19 Bapa. Mari Tuhan Engkau mau jaga dan selalu pelihara kami, menyertai kami senantiasa di mana saja kami melangkah. Tuhan Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau senantiasa selalu jaga kami. Dan biarlah itu Bapa, tangan kasih-Mu senantiasa selalu bersama-sama dengan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya baik, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi.
Tidak terasa ibadah kita di pagi ini sudah boleh selesai. Sebelum pulang, Bunda ingatkan kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dan rajin berdoa. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Tuhan Yesus sertai. Minggu depan kita ketemu lagi. Dadah!